شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمؤمنين وجعل به فرحتين للصائمين، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء رب العالمين. صلوات الله وسلامه على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, patut bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat menjalani ibadah, menunjukkan ketundukan kita kepadanya. Di siang hari kita siam, di malam seperti ini kita bisa berqiyam. Semoga amalan-amalan kita, baik yang fardu maupun sunnah, menjadi amalia, mardiyah, diridhoi, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 doa. 3 doa itu singkat-singkat tapi esensinya penting, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini pada agamamu. Jangan sampai keluar dari agamamu. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, saya mohon kepadamu tobat yang benar, yang baik, sebelum ajal tiba, kematian. Ini juga penting, Masya Allah. Dan yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mengakhiri hidup dengan yang terbaik, yang dikenal dengan husnul khotimah. 3 ini dulu sempat dipesankan oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham rahimahullah yang sudah meninggal, ya. Itu menyarankan supaya dalam sujud membaca doa ini. Kemudian saya melihat apa ada tuntunannya dalam sujud bata itu. Ternyata ini doa 3 ini saya cari itu, Pak. Coba lihat browsing. Itu dari Abdul Aziz bin Bas itu. Dari Syekh bin Bas itu. Mungkin saking pentingnya sampai itu Ustadz Muhammad Arifin Ilham memesankan, mewasiatkan ini baca dalam sujud gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW yang sangat dikenal, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun. Manusia yang paling dekat dengan sang Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika orang itu dalam keadaan sujud. Maka Rasul pesankan, fa'aksiru du'a fi, perbanyak doa fihi, dalam sujud itu. Karena ketika orang itu sujud tidak ada hijab, tidak ada penghalang dari Tuhan. Bahkan itu disebut manusia yang paling dekat dengan Allah. Para jamaah, lalu bagaimana dengan berdoa waktu sujud itu? Ini, kalau kita nalar lebih jauh dari sisi fikihnya, ya, ternyata pendapat Maliki itu mutlak, Pak. Membaca doa dalam sujud itu doa apa saja gitu. Jadi mutlak. Doa urusan pribadi, doa urusan dengan keluarga, doa urusan dengan dunia, negara, bisa ngono. Asal catatannya bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, ojo dengan bahasamu.
Engko cara Madura wasan. Coret kon salatmu. Iya. Bahasa Indonesia coret, Pak. Karena Nabi pesen, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam salat itu tidak ada sedikit pun omongan orang. Tidak ada. Sampeyan salat Allahu Akbar, batal. Ngomong ngono. Enggak boleh. Itu sebenarnya dalam pembatal salat salah satunya al-kalam kan, ngomong. Bi ghairis nih kalam yang bukan kalam salat. Tak boleh. Ya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang boleh kalam itu yang sehingga ngono ya, sehingga ya menurut Maliki itu boleh doa mutlak apa saja. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama selain Maliki tidak diperkenankan berdoa dalam sholat kecuali bil ma'thur yang beriwayat, Pak. Oh, ini ya. Ini melihat ini ya, perlu jadi pemikiran buat kita ya. Ini pendapat-pendapat sebenarnya. Kecuali bil ma'thur yang beriwayat, didatangkan dalil hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita melihat banyak ya doa-doa yang diajarkan Nabi dalam sholat. Itu yang paling masyhur ada 5 paling tidak. Ya. Bahkan yang paling pendek itu kata sahabat Ali, yang ucapan yang paling dicintai oleh Allah di dalam sujud adalah Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Paling pendek. Ali dari Rasulullah. Yang paling singkat dalam sujud, jangan sampai ngono kan. Ndak ngomong kon ngono. Itu paling dicintai oleh Allah. Nih Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli. Dalam tahiyat ini oleh Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar ya minta kepada Nabi supaya diberi doa dan dia minta doa itu nanti saya baca dalam sholat. Ini Pak akhirnya. Maka ada orang tahiyatnya panjang. Ini tidak dalam sujud ini. Allahumma inni dzalamtu dzulman katsira faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dalam tahiyat. Tapi dalam yang singkat sujud tadi yang katanya sahabat Ali, tidak ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah dibanding ini. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Intinya sama kan itu. Tapi dalam sujud singkat itu. Ada 5 doa yang dijajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sujud itu. Salah satunya tadi yang Ali mengatakan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang paling panjang apa? Allahumma gfir li dhambi kullahu, dhikkahu, wa jillahu, awalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirrahu. Dalam sujud terakhir untuk witir. Masya Allah. Maka sebaiknya ini witir-witir Ramadan ini ya, terakhir itu berdoa. Seperti dalam hadis yang sahih dari Aisyah, ketika Nabi dicari menghilang dari tempat tidur kan, bukan menghilang, ternyata Nabi ada di masjid, itu dicari, faqattu Rasulullah sallam, nih anil firas kan, saya kehilangan Rasulullah dari tempat tidurku ini. Maka faltamastuhu, saya cari-cari Nabi itu. Ternyata Nabi tempat sujud Pak, di masjid. Ketika Nabi sujud itu terdengar doanya itu. A'udzu biridhoka min sukhtik wa bimu'afatika min uqubatik. A'udzu bika minka la uhti tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu witir terakhir. Sampai didengar oleh Aisyah. Ini jadi riwayat. Ini para ulama, ini para imam itu tadi memasukkannya bagian dari doa-doa dalam sholat. Nih terakhir witir ya. Tapi tadi tidak ada dongannya paling nggak. Tidak ada mesti suwe. Pengen nggak apal paling sampean ya. Hadirin nggak ada jamaah. Coba besok ya. Ini coba tadi browsing tunggu, masya Allah. Ini kitab fikih yang saya bawa. Itu di situ. Cuma memang doa-doa dalam sholat itu sunnah, ya. Itu di bab pokoknya sunanus sholat, sunnah sholat. Di antaranya adalah doa seperti itu, tak 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 tak.
Doa khususnya di dalam sujud. Untung sunnah, Pak. Umpama rukun, Pak. Cok di kabel kan, ya kan? Yo, untung ya sunnah. Oh. Hadirin para jamaah, sekarang tadi itu ya kembali kepada 3 doa yang intinya sangat besar sekali ya. Salah satunya minta husnul khotimah itu. Ya, salah satunya tadi ya, Masya Allah. Hidup yang terbaik, akhir hidup yang baik, Masya Allah. Itu menurut Maliki boleh dalam sujud baca itu. Karena hadis tadi secara mutlak, fa'aksiru du'a fi. Tapi pendapat yang lain, kalaulah ada membaca doa dalam sujud yang maksur, yang beriwayat. Karena Nabi sudah menunjukkan ini, doa. Kita boleh memilih ya, boleh itu boleh. Asal bahasa Arab ya. Kalau duna ghairil Arabiyah, coret sampean. Pak Samedu, bahasa Jawa, coret. Jangan, enggak boleh. Kalau enggak bisa apa? Di hati. Jangan sampai terucap. Jangan sampai kalam. Para jamaah ini melakukan Allah. Ini yang saya maksudkan ya, dari doa-doa yang pokok tadi ya. Salah satunya adalah tobat sebelum mati, mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Kalau mengakhiri hidup, berarti kita mati dulu kan. Mengakhiri hidup itu pasti mati kan Pak? Ya. Oh. Jangan mati ya. Akhir jangan urip kan, Masya Allah. Ya. Para jamaah ini begini. Ada judul akhir mati itu ngalami apa? Sekarat, Pak. Ya. Sebelum orang mati itu sekarat dulu. Karena di Quran itu mengatakan wajaat sakratul mauti bil haqq. Masya Allah. Dzalika ma kunta minhu tahid. Surat Qaf ya ada 19. Sungguh datang sakaratul maut dengan benar. Itu sebabnya ada judul sakaratul mauti ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri itu mengalami sakaratul maut. Kan ada ayat tadi kan? Ketika detik-detik terakhir wafatnya beliau Rasulullah SAW, maka ini Aisyah meriwayatkan qalat ummul mukminin at-thahira Aisyah radhiyallahu anha. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat beliau Rasulullah SAW wa huwa yamut. Menjelang akan meninggal mati wafat. Wa indahu qadahun fihi ma. Di sebelahnya Nabi itu ada tempat air, Pak. Gelas, koda ya. Penuh dengan air. Lalu fayudkhilu yadahu fil qad. Nabi memasukkan tangannya pada gelas itu. Summa yamsahu wajahu bil ma. Lalu Nabi mengusapkan di mukanya dengan air tadi, Pak. Ambil minum. Kondisi panas, Pak. Payah Nabi. Allah. Nih detik-detik terakhir ya Rasulullah. Summa yaqul, kemudian Nabi mengucapkan gini, la ilaha illallah. Jangan dikira Nabi mengatakan ngono, Pak. Terakhirnya. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Itu dialami Nabi itu tadi ya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Terdapat sekaratnya. Masya Allah. Maka dalam riwayat yang lain Nabi itu minta kepada hawin ala Muhammadin sakaratul maut. Wahai Allah, mudahkan sekarat mautnya pada Muhammad. Dia sendiri ngomong. Maka itu kemudian ada doa untuk kita-kita ini. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya ada kan? Hadirin para jamaah. Terus ini ketika yang seperti itu kondisi Nabi, itu kebetulan Nabi itu meninggal di pangkuan Aisyah fi hujri. Masya Allah. Sehingga itu menyebabkan semua istri-istri Nabi itu iri kan. Enak kon sah. Oh. Kon pangku Nabi. Oh,
Siapa yang ya itu kehendaknya Allah dan takdir itu. Rasul minta ngono macam. Dia minta giliran-giliran sakit parahnya minta ditempatkan di Aisyah. Itu Nabi meninggal itu berada di pangkuan Aisyah. Anak tercintanya putrinya Fatimah ada di situ, Pak. Ali ada di situ, keluarganya ada di situ semua. Sehingga ketika dalam kondisi seperti itu, waja'alat Fatimah tabki wa taqul. Fatimah menangis, Pak. Ya Allah. Karena Nabi ngomong, innalil mauti sakarat. Ternyata kematian itu ngalami sekarat. Sekarat itu apa sekarat itu? Itu ada ayat tadi. Satu-satunya sekali, Pak, di Quran itu menyebut sakaratul maut. Ini di surat Qaf itu. 30 juz itu. Masya Allah. Itu satu-satunya ayat. Ja'at sakaratul maut bil haq. Itu ayat. Dan ana mana lihat ayat. Muni sakaratul maut. Dan itu Nabi mengalami seperti itu. Dia mengatakan sendiri. Sampai akhirnya Putri Fatimah nangis, Pak. Masya Allah. Nabi sekarat itu sukaro ya. Sukaro itu mendem. Sekarat itu antara ingat sadar ngono, Pak. Payah. Coba orang mendem ku delok. Ya. Oh. Kadang kok ngono gelebuk-gelebuk kan, Mas. Dalam kematian ngalami itu. Ini tidak terkecuali ini Rasulullah ini kan, Masya Allah. Masya Allah. Para jamaah, karena begitu kondisi Nabi, Fatimah sampai jerit Fatimah, Masya Allah. Watakul, dan Fatimah mengucapkan akrabu ibta, sangat payah, kesulitan buat Nabi rupanya, buat abaku, Masya Allah, ayahandaku, ibta. Lalu kemudian falyatafitu ilaiha wa yakul. Rasulullah kemudian berpaling menoleh kepada Fatimah delok ini. Karena ada suara Fatimah yang iba ya, delok bapak koyo mau nangis lalu noleh itu. Rasul kepada Fatimah. Seraya Rasul mengatakan, "Laisa ala abiki kurabun ba'dal yaum." Nak, enggak ada kepayahan, enggak ada kesulitan setelah hari ini, nak. Setelah hari ini buat ayah itu senang, nak. Ya Allah, Masya Allah. Ini tok saya ini. Masya Allah, ini, Pak. Jangan kamu tangisi. Allah. Itu dalam keterangan yang lain ya. Itu sampai ada katakannya dia. Sesungguhnya mati itu singkat ya. Set ngene mau. Yang paling berat itu sudah mati, Pak. Sampean kok yo, kan saya dorong yo. Saya dorong. Mati itu Masya Allah. Gak kenal waktu, gak kenal kondisi, dalam kenal masih udan yo mati, ya kan? Ono glodok yo mati, tua mati, muda mati, sakit mati, gak sakit yo mati. Malah ada orang yang sakit gak mati-mati. Sampai di doa udah mati orang sampai bertahun-tahun, Pak. Ya Allah. Karena yang merawat merambut ini berat. Ya Allah. Tapi mati itu sendiri tidak kenal itu, Pak. Kondisi keadaan apapun tetap mati akan melintas, melewati. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nih, yang paling berat itu sesudah mati. Allah. Persoalan yang paling berat itu. Itu mengalami, waduh, apalagi di alam kubur itu menunggu sampai hari dibangkitkan. Ila yaumi yub'atsun. Nabi Adam sampai hari ini di alam kubur, Pak. Berapa ribu tahun, berapa juta tahun, bayangkan. Tidak tahu sampai berapa lagi waktu untuk dibangkitkan di hari kiamat. Itu mengalami di alam kubur. Di alam kubur itu ada nikmat, ada azab, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini ya, dari berbagai riwayat kalau disimpulkan, yang paling berat setelah mati cepat, Tapi bagi Nabi, dia sampai pesan kepada anak, tidak ada nak kesulitan, keberatan setelah ini, nak.
Bagi Nabi setelah mati itu enak. Ya, bagi kita tidak tahu. Itu sama kondisi sekarat itu tadi. Satu kali ya disebut dalam Quran surat Qaf 19. Bandingannya sekali juga disebut dalam Quran itu surat Al-An'am 93. Allah menyebut tidak sekarat tapi gomaratil maut. Allah. Siapa yang mendapat fi gomaratil maut? Itu ternyata orang-orang dolim. Ya Allah. Wong kafir, fasik, ya, munafik, dolim hidup di dunia ini. Yang tidak iman sebenarnya itu tidak ngalami sekarat tapi gomarot. Oh, Allah ya kan. Itu juga sekali disebut dalam Quran. Itu ngimbangi bandingannya. Oh. Inna ada sebutan ini disebutkan ini. Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Ini katanya Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu mengalami sekaratul mautnya yang gomarot sangat payah. Ya Allah. Siksa itu. Ketika sekaratnya orang yang dolim, orang kafir, itu wal malaikatu basitu aydihim. Tangannya Pak dikeluarkan memukul. Masya Allah. Kalau yang lain, wa yadribu wujuhahum wa adharhum. Pukul mukanya. Ini pukul belakangnya, Pak. Disiksa dulu orang yang tidak baik itu kalau mati. Ya Allah. Dalam keadaan sekarat itu disiksa dulu, Pak. Oleh semua malaikat. Malaikat kan banyak malaikat yang disiksa. Hadirin para jamaah. Tapi kalau sekarat itu dialami oleh umum orang baik-baik sampai yang setengah baik, sampai yang tidak baik sedikit misalnya. Itu ngalami sekarat. Ya Allah. Sampai Rasulullah tadi itu. Itu pun berat. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, sesudah itu ini setelah Fatimah oleh Nabi didinginkan perasaannya ya, jangan sedih ya. Ayah Muna setelah ini gak mengalami kesulitan. Jangan khawatir. Saat ini tok ini sudah itu kemudian ini faja'altu amsa wajha. Fatimah itu mengusap muka Nabi dengan air pula. Sambil ini wa ad'u lahu bisyifa, aku doakan kepada Allah untuk Nabi. Begitu mendengar doanya Fatimah, itu Rasul mengatakan, "Lah, enggak usah nak. Bal as'alullaha ar-rafiqul a'la." Saya hanya minta kepada Allah agar bisa ketemu dengan Rafiqul A'la. Teman-teman yang sangat tinggi kedudukan derajatnya. Minal ma'al Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu benar kan? Itu kepengen ketemu ini Pak. Orang-orang atau makhluk Allah yang namanya El itu tadi. Masya Allah. Itu meninggalnya Nabi itu dikawal malaikat-malaikat gede-gede. Ya Allah. Hadirin para jamaah. Summa lamma dhaqa bihin nafs istaddat alaihi sakarat. Semakin berat napas Rasulullah. Itu semakin berat sekaratnya, ya Allah. Ini Nabi ini. Di dalam hadis dikisahkan seperti itu. Lalu kemudian ja'ala yuraddidu kalimata yuwaddi bihad dunya, mengulang-ulang Nabi ini berpesan kalimat-kalimat tentang dunia. Ketika ini semua Ali sampai mendekatkan apa yang diucapkan Nabi itu ya, apa ya Masya Allah. Ini kerabat-kerabat ingin mendengar apa yang terakhir diucap. Ternyata Nabi SAW wa kana min akhiri ma qala sallallahu alaihi wasallam as-shalah as-shalah. Masyaallah. Salat yo, masyaallah. Kita yang sekarang ini, Pak, itu pesan Nabi terakhirnya. As-shalah as-shalah. Itu yang kemarin saya bahas di antaranya ya, itu menghidupkan salat Goni Alisat itu dalam kehidupan. Kita kadang-kadang belum menghidupkan salat. Mungkin kita ini, tapi saudara-saudara kita masih banyak tidak peduli pada sholat itu. Saking Ramadan ini. Ramadan bohong. Iya kan? Sebolon nih, negak Ramadan sepi. Masjid gede-gede sepi. Ya Allah. Ramadan lumayan ya. Kenapa Pak? Kenapa nek Ramadan itu kok banyak orang yang sholat? Ibadah itu kok rajin.
Kok giat? Kenapa? Bareng sahur. Duduk, Pak. Setan diikat. Ramadan itu setannya dibelenggu. Sufidati syayatin. Ini meringankan. Coba nek mari riyo nggo delokon. Setannya dilepas, Pak. Ayo kan. Paling sing ndok kene rajin gawe. Waduh. Ojo sampai tapi yo, ini contoh. Yo, ini sampean kalau di daerah-daerah coba, ini ada orang yang riset meneliti dosa-dosa iku. Nek riyo iku yo. Masjid iku dhuwur sepi, Pak. Ya Allah. Sopo dano wong mari riyo. Sing rame masjid sapi iki, soalnya Surabaya iki. Sampean gone Blitar, gone Jombang, aduh rek, krisis ngene rek. Kemana orang-orang? Gone desa Lampung masjid gede sepi, Pak. Ya. Gone desa-desa iku. Apa kok? Aja nduk kampungku lho Kedending. Yo. Nek wis mari riyo rong dino sepi yo, masyaallah. Nanti wong. Ya kan? Nanti ya Allah. Ini kita masyaallah ya. Para jamaah, ini yang dipikirkan Rasulullah, masyaallah. Di penghujung, di akhir apa yang diucapkan Rasul akan tinggalkan dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang terpenting buat kita semua, coba upayakan untuk bisa hidup ini mengakhiri dengan yang terbaik. Doa yang tadi disenandungkan oleh kita. Apakah itu di dalam sujud silakan atau tidak, itu baca. Karena tidak ada daya upaya kita kecuali Allah akan membantu menolong kita, Pak. As'aluka husnal khotimah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, gimana cara tandanya? Banyak cara tandanya yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Pertama, kalau bisa mengakhiri la ilaha illallah, hebat itu, Pak. Itu soalnya Rasulullah pesan, kalau kamu menghadapi orang yang nazak berat, jangan ditinggal. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu kan pesan Allah. Talqinkan la ilaha illallah. Kan apabila mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Ini rebut. Apalagi keluarga kita, ya, apalagi abah umi kita, ya. Ngomong la ilaha illallah. Dia ngomong itu tidak, Pak. Karena sebenarnya mendengar, tapi berat mengucapkan. Janno. Syariatnya kita disuruh oleh Rasulullah ngono. Dia bisa atau tidak masalah. Kita melaksanakan tuntunan. Nabi nyuruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisa tuh ya. Nek bisa itu rebut. Yang kedua, ini tadi ya Rasulullah kan ya. Masyaallah. Sebelum mengakhiri la ilaha illallah Rasulullah. Yang kedua, kalau ada orang itu meninggal, ma min muslim yamutu fi yaumil jum'ah awal lailatiha. Itu kalau ada orang Islam loh ya, orang Islam meninggal hari Jumat atau malam Jumat, itu Allah akan menghindarkan diri dari fitnah kubur. Akan ditolong oleh Allah dari fitnah kubur, masyaallah. Diselamatkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu ujian. Apa itu? Pertanyaan mungkar nakir, Pak. Jangan dikira itu. Masih sama saya belajar. Belum mesti nanti bisa menjawab. Ya, paling mau kita belajar ya. Hadirin para jamaah, maka itu pemberian itu kadang-kadang. Ini ayat Allah yang mengatakan, ini wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau iman kita itu istiqomah, berjalan di agama Allah yang benar, lurus, jangan mencang-mencong, kena sogok ngene kayak ngono dilepas agama, ya Allah, jangan. Istilah sekarang ada ulama garis lurus, ngono kan. Ana ulama garis belok, garis belok, gampang dikai kedudukan. Sudah ngomongnya pelo, ya Allah, sekarang ayo diterusno ngene iki. Statementnya sudah berubah, gak istiqomah. Mesti nih innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mesti nih iki. Nek iso ngene, Pak, sekarat iku dimudahkan oleh Allah.
Ya Allah. Ujian yang paling berat menghadapi ini tadi fil hayati dunia, kehidupan di dunia, bisa enggak mempertahankan, istiqomahkan keimanan kita. Ya Allah. Karena ketika itu rebutannya, setan itu memisahkan iman dengan hati kita. Tapi kita menjadi orang yang istiqomah, janjinya Allah, yusabbitullah, itu Allah teguhkan kepada orang-orang yang telah meneguhkan kalimat tauhidnya di dadanya dengan kehidupan di dunia sampai di akhirat. Sampai di akhirat di mana? Kuburan, Pak. Ya. Karena kuburan itu awal akhirat. Apa itu? Bisa menjawab, Pak, problem permasalahan yang nanti muncul pertanyaan. Itu namanya fitnah. Fitnah kubur. Maka kalau ada orang Islam itu meninggal hari Jumat, orang Islam loh ya, nih Cino kafir ya ono sing mati Jumat, seje. Ya ono wong ngombe-ngombe mati Jumat ya ono. Nih iki jenenge wong maksiat kan ini. Kalau orang itu benar Islamnya meninggal hari Jumat atau Jumat, itu dihindarkan diri, ditolong oleh Allah dari fitnah kubur. Kalau fitnah kubur sudah ditolong, kita akan dihindarkan dari adab kubur. Nek kena fitnah kubur dak iso, kena adab kubur. Itu ada dua kan, fitnah dan adab. Hadirin para jamaah, nih yang ketiga itu tanda husnul khotimah orang itu mati syahid. Ya Allah. Itu pasti. Masya Allah. Kalau kebetulan orang itu mati syahid, pasti husnul khotimah. Masya Allah ini. Karena itu janji Quran kan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dua kali kan disebut itu kan. Itu orang yang benar-benar terbunuh di jalan Allah, ya. Itu mati syahid. Masya Allah. Indah rabbihim yurzakun. Itu rohnya itu sudah direbut oleh burung, Pak. Berwarna hijau dikelilingkan surga, padahal belum hari kiamat. Itu kenikmatannya. Indah rabbihim yurzakun, itu kata Rasulullah. Ya. Itu tari merebutnya, Pak. Masya Allah. Sudah nikmatnya sudah diambangnya. Ini kemuliaannya. Dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Dan dia akan dimudahkan di atas sirotnya kalau nanti ada di sirot. Ini jaminannya ya. Maka ini tanda orang husnul khotimah mati syahid. Dan syahid itu banyak. Karena ada hadis bunyi gini, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, ini syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah tidak dibunuh, ya, mati di jalan Allah. Seperti ini pengajian, ini orang yang mati ini, mati syahid ini, Pak. Ya, tuak pengajian ini, mati, Masya Allah. Ketika adzan mati syahid. Itu kemarin kan ada itu viral. Ustadz Adi Hidayat itu mati ketika ngimami. Sampai digambarkan ini. Sebelahnya Ustadz Somad nangis. Ustadz ini nangis semua. Aku yo kaget, Pak. Masa ngomong sore mati. Barang diwaca maneh. Hawa, lu kurang ajar. Ramadan yo gawe fitnah ya kan. Aku serius mau jalan di ujungnya iki enggak bener. Ngene iki apa ya. Ustadz Adi Hidayat meninggal dalam keadaan jadi imam. Aku ya Allah, masa rejek 6 iki rek. Ya bisa saja ya, wong mati itu lintas persoalan, Masya Allah. Melalui, cuma itu tadi ternyata bojo. Hadirin para jamaah, mati di jalan Allah, mati syahid. Cuma syahidnya itu syahid fil hukmil akhirah faqat. Dihukumi syahid akhirat saja. Yo. Dia mati, nanti pahalanya mendapat pahala syahid di akhirat. Di dunia berlaku hukum seperti hukum dunia. Ya dimandikan, dikafani. Siapa itu? Ada sekitar Imam An-Nawawi mengumpulkan mati syahid selain syahid Ma'rokah 30 macam. Maka ini ya, kalau ingin kita husnul khotimah,
kontinukanlah hidup kebaikan, Pak. Jangan nunggu. Ya, kita nggak tahu, Pak. Karena Nabi pesan, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yab'atsuhu ala ma mata alaih. Orang itu meninggal itu tergantung hidupnya. Stamen deloken wis, iya kan? Masya Allah. Apa yang mendominasi dalam hidup di saat mati itu dia, Masya Allah. Masya Allah. Hati-hati, Pak. Makanya iso kita harus benar-benar selektif berbuat. Jaga untuk supaya bisa husnul khotimah. Kalau tidak baik jangan. Yang baik terus jalan. Allah. Boleh jadi di saat itulah kita meninggal. Masya Allah. Hadirin para jamaah, itu lihat cerita yang sampai sekarang ini itu dipiralkan ya. Sampai saya punya simpanannya. Itu mungkin pernah saya ceritakan juga ya. Pak Timbul yang mati, Masya Allah. Mati dalam keadaan umroh. Di Raudhah di sebelah makam Rasulullah SAW. Dalam keadaan sujud, Pak. Ini langka, mungkin 1.100.000. Kalau mati di masjid, mungkin banyak. Mati di Raudhah. Di Raudhah itu lama sedikit diangkat, kon. Ini bisa meninggal di situ. Wah, ini takdir Allah, Masya Allah. Pemberian dari Allah. Dalam keadaan sujud. Itu sebabnya menghebohkan ustadz-ustadz di Malang. Apa yang diperbuat oleh Pak Timbul ini? Ternyata saya ingat ada 8 kira-kira yang itu dipiralkan itu. Setelah tanya keluarganya, apa yang ini, coba kita mencari rumusan tentang husnul khotimah ya. Jangan ngene, engko nek mati didoakno semoga mati husnul khotimah. Wis mati kok. Ini salah kaprah ini kadang-kadang. Nek sik dorong ngene ndonga ya, masyaallah. Cek neng kok matine temen api. Nek wis mati gak iso kon. Ya apa kon? Wis mati tok Pak ngombe ngene, mudah-mudahan menjadi husnul. Apa kon ngono niku masyaallah. Ya, matine elek ngomong ya didoakan ngono. Ya gak iso ya. Ngene iki ndongokno rek. Donga dhewe. Ya, masyaallah. Doa sendiri. Oh. Nanti digereng oleh Allah menjadi ini kepada husnul khotimah. Ternyata Pak, apa itu perbuatan Pak Timbul itu? Sampai dia sujud di Raudhah Madinah. Meninggal. 1, dia orang yang tidak pernah absen. Ini kata keluarganya, kata anak-anaknya. Sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, Pak. Ini cekeli, Pak. Ya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekeliling. Waduh, telat. Sholat dhewe. Oh. Allahu Akbar, sik Joko minyak. Oh. Gak enak. Jangan tinggalkan. Oh. Ya. Hidup ini menunggu mati. Kerja menunggu sholat. Ini apa? Coba, kalian hidup itu nunggu apa, Pak Sana? Ya kan? Nunggu target yang diberikan oleh Allah. Set ngene mawon, kapan mati ini tok? Kita dikei urip iki, Pak. Nunggu mati. Oh. Hidup menunggu mati. Kerja menunggu sholat. Jangan dibalik, sholat menunggu kerja. Kalau kerja menunggu sholat, kalau datang sholat, kerja tinggalkan. Oh. Jangan terkicau, terbojok oleh pekerjaan. Ayat Allah kan itu kan? Masya Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nahnu la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Suruh anak-anakmu salat, Masya Allah. Keluargamu salat, suruh. Masya Allah. Kalau kamu jadi direktur, anak buahmu suruh sholat. Kalau kamu jadi kepala, jadi ketua, jadi pimpinan, jangan sholat anak buahmu, suruh sholat. Sabarlah terus ngajak sholat. Allah katakan, nahnu narzuka, kami yang beri rezeki kamu itu. Masya Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Kenapa kaitannya dengan sholat, perintah sholat dengan rezeki? Kebanyakan orang itu Pak aco sholat, ya. Itu karena urusan upo. Iya Pak. Urusan perut. Kerja kan? Rapat kan? Ngajar kan? Masya Allah.
Anta gurun ta dosen. Allahu Akbar, terus jalan. Ya Allah. Kita ini Pak, ya apa ini? Kerja itu nunggu sholat. Kita hidup sholat. Ya. Jangan dilalaikan dengan kerja. Ya Allah. Karena tidak boleh hidup tidak kerja. Tapi kamu untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau sholat itu sudah datang, kerjanya tinggalkan. Jangan dibalik. Ya, sholat nunggu kerja. Sholat nek kerjane mari baru sholat. Allah ya kan. Itu kena ayat itu kan. Sehingga kayak rezeki ku aku jadi Gusti Allah. Kon apa golek rezeki sampai terakhir sholat itu. Ini Pak timbul Pak. 1, 2. Selalu mengajak orang sholat berjamaah. Kalau berangkat itu, ayo sholat. Ini yang langka. 3, selalu menjaga puasa sunnah Senin Kemis. Ini kerabat ke anak-anak yang bicara. Itu dipiralkan oleh Ustadz Abdullah yang ada di Malang itu. Yang pernah jadi imam di Wad Al-Irsyad itu. Anak saya kebetulan mondok di situ. Sehingga dia piralkan ini. Itu mencari kenapa yang sampai sujud ngode raudah meninggal iku. Allah. Golek ono Pak, ojo sujud ngone aspal. Enak ya. Mungkin bisa jadi itu juga bisa bilillah ya. Tapi ini yang jelas bilillah. Terus apa lagi? Itu Senin Kemisnya berpuasa, masya Allah rajinnya. Dia selalu mendatangi taklim pengajian. Ya Allah. Berikutnya sampai rela rumahnya itu dibuat untuk taklim anak-anak Pak. Masya Allah. Yang ketiga, tidak pernah absen untuk bersedekah walaupun sedikit. Ini yang keenam. Yang ketujuh, dia tidak pernah absen untuk berkorban setiap hari raya Idul Adha. Masya Allah. Untuk ini maka di sini dihantarkan oleh Allah. Kalau begitu timbul, kamu harus baik timbul. Masya Allah. Kumpulkan di orang-orang yang terbaik. Dibagi bersama makam sahabat-sahabat Rasulullah. Hadiah besar diberikan oleh Allah. Ini cara menjaga untuk bisa mengakhiri hidup husnul khotimah. Mudah-mudahan ini semua akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dipilih, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri hidup dengan pemberian karunia Allah dengan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa qiraatana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tullabana min ahli al-ilmi wa ahli at-tuqa wa salahi wal khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah wa تجعلنا وإياه من أهل الشر والجهل والدهر وأهل الفتن والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Para jamaah, mohon maaf yang kemarin saya tidak datang. Itu saya lupa Pak, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lupa saya ngomong di masjidnya Pak Farid. Loh, saya di rumah buka, iya orang ini nggak disapi, iya aku. Makanya saya tebus Pak, hujan-hujan teko aku ikutan. Saya nggak jas hujan, iku ambek mohon maaf saya, Masya Allah. Kealpaan saya, lupa saya. Padahal sudah diingatkan sebelumnya kan. Masya Allah, sudah diingatkan di jadwal ini. Jenenge lali rek. Aja ngomong wis sepuh. Lupa iku masih arek cilik tambah akeh lali nih. Para jamaah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.